Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari materi virus kita itu, yaitu siklus dari replikasi virus. Jadi virus ini juga bisa memperbanyak komponen dari virus itu sendiri. Nah, jadi kita bicara virus itu bahwa virus tadi adalah parasit intraseluler mutlak. Ya. Bagaimana replikasi pada virus? Ya. Bahwa karena dia itu parasit intraseluler mutlak, ya, dia menggunakan perangkat yang ada pada sel inang. Karena apa? Karena dia tidak punya komponen-komponen atau perangkat untuk bisa membangun dirinya sendiri. Tapi begitu dia masuk ke dalam sel inang, dia bisa memanfaatkan perangkat yang ada untuk untuk membentuk virus-virus yang baru. Nah, jadi sebagai parasit intraseluler, virus ini memiliki gen dalam jumlah yang terbatas ya, untuk mengkode protein, baik itu pembentukan kapsid, replikasi asam amino virus, maupun pergerakan ke dalam dan keluar sel. Jadi itu sangat terbatas. Bagaimana dia bisa berhasil? Yaitu tadi dengan menggunakan komponen yang ada di dalam sel inang. Jadi pada prinsipnya dengan material genetik dia itu bisa memanfaatkan atau menggunakan komponen-komponen yang ada di sel inangnya untuk kemudian membentuk virus-virus baru. Kemudian replikasi pada virus itu sendiri pada akhirnya bisa menghancurkan dari sel inangnya, ya, menghancurkan sel inangnya, atau aktif berdampingan di dalam sel inangnya. Ya. Menghancurkan sel inangnya misalnya kalau kita melihat kasus demam berdarah dengue oleh virus dengue, ya, maka dalam siklus replikasinya itu penderita akan mengalami penurunan jumlah trombosit, ya, karena tadi sudah krisis trombositnya akibat serangan dari dengue. Kalau aktif berdampingan bagaimana? Bisa jadi aktif berdampingan pada kasus misalnya siklus lisogenik dari HIV, ya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi penderita itu untuk sekian waktu itu tidak akan merasakan efek apa-apa. Kenapa? Karena dia hidup berdampingan di dalam sel inang itu sendiri. Jadi tidak akan merasakan apa-apa sampai nanti akhirnya virus itu berkembang lebih besar, perlahan sistem imunnya akan mulai mengalami penurunan. Baru kemudian dengan mudah penginfeksi lain itu akan masuk ke dalam tubuh penderita. Jadi nanti kasus HIV itu bisa kemungkinan besar itu nanti akan komplikasi, ya, karena imunodefisiensi tadi, ya, kekurangan sistem imun. Nah, mari kita lihat salah satu siklus replikasi dari virus, yaitu siklus litik, ya, pada bakteriofage. Bakteriofage ini virus yang menyerang bakteri. Pada tahap awal ini namanya pelekatan. Pada tahap pelekatan ini bukan sesuatu yang sengaja virus itu datang kemudian seperti mencari mangsa, ya, atau berburu gitu, ya, bukan, tapi karena bertemu secara kebetulan. Jadi virus ini tidak ada pergerakan aktifnya tadi, ya. Nah, itu dia juga kita sepakati bersama tadi bahwa dia bukan makhluk hidup. Nah, pelekatan terjadi pada reseptor permukaan sel
karena tadi dia sifatnya itu memiliki rentang yang terbatas, maka hanya sel-sel tertentu saja yang akan menerima dia. Kalau selnya nggak menerima dia, ya dia nggak akan berpengaruh apa-apa gitu ya. Karena itu beberapa virus tadi menjadi terbatas juga transmisinya ya, karena faktor ini tadi ya, karena faktor tidak semua sel itu akan terpengaruh oleh virus ini tadi ya, karena tidak semua sel punya reseptor yang mau menerima virus ini tadi. Contohnya kalau misalnya virus flu ke tangan ya tidak akan apa-apa gitu ya, tidak akan tangan berlendir, sakit di tangan, tidak, karena dia bukan inangnya di situ, sel inangnya bukan di situ tapi di sistem pernafasan. Nah, jadi pada belakatan ini akan ada reseptor yang menerima si virus ini. Kemudian setelah diterima, bakteriofage ini akan menyuntikkan gennya atau genom virusnya ya, pada proses yang disebut dengan penetrasi. Setelah gennya masuk, baru melaksanakan proses biosintesis, yaitu produksi DNA fagenya dan protein. Dia membentuk komponen-komponen yang ada dengan menggunakan komponen dari sel inangnya tadi. Jadi membentuk bagian-bagian dari si virus itu sendiri. Kemudian pematangan, yaitu komponen yang sudah dibentuk dirakit untuk membentuk fage secara utuh. Nah, baru lepas karena produksi lysosim yang diinduksi. Jadi lysosim tadi diinduksi atau dipicu karena adanya virus tadi. Nah ini dia akan lisis. Ini proses absorpsinya dia akan menempel seperti ilustrasi tadi ya, ilustrasi di sini. Nah ini kita lihat ilustrasinya setelah absorpsi kemudian masuk kepada penetrasi. Nah baik, kalau kita buat dalam bagan alirnya, kita perhatikan bagan alirnya ini ya. Nah ini tahap yang pertama di sini. Ini adalah pelekatan tadi secara tidak sengaja ya. Ada komponen reseptor yang menerima si virus ini. Nah ini adalah yang ini di sini, ini adalah bakteriofage ya, ini bakteriofage. Nah ini termasuk virus kompleks. Di sini ada struktur helixnya, di sini ada struktur polihedralnya ya. Nah, ini disebut kepalanya, ini selubung ekornya. Nah, ini seluruhnya ini merupakan bagian ekor. Ada serabut ekornya, ada plat dasalnya, ada pinnya ya, serabut pin. Ya, ada pin ekornya, ini dinding sel dari mikrobanya. Kemudian ini ada plasma membran. Nah, jadi ada komponen di dinding sel ini yang membuat virus tadi bisa melekat. Nah, setelah dia melekat di sini, ya. Nah, ini kemudian virus masuk kepada tahap penetrasi, yaitu dia akan menyuntikkan komponen genetiknya di sini. Nah, komponen virusnya nggak masuk, ya, tetapi dia hanya menyuntikkan komponen genetiknya. Nah, baru setelah komponen genetiknya masuk ini, ya, dia akan memanfaatkan perangkat yang ada di dalam sel inangnya untuk membentuk virus-virus baru. Nah, ini dibangunnya ini, ya, kapsidnya dia bangun, komponen ekornya dia bangun, kemudian genetiknya dia bangun, membentuk virus baru. Ada proses yang disebut dengan biosintetik, ya, atau
biosintesis. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah komponen tadi terbentuk, tahap ini ya, komponen terbentuk. Nah, ini kita lihat dalam perbesarannya ya. Ada platnya, ada bagian ekornya, kemudian ada selubung kapsomernya, kemudian ada kapsidnya. Nah, ini kemudian disatukan. DNA-nya dilindungi di dalam kapsid yang tersusun antar kapsomer. Baru ini mudah-mudahan ini batuk biasa ya. Agak mencemaskan juga ini. Membaca situasi Kalimantan Selatan juga mulai waspada. Jadi saya lanjutkan. Nah, ini tadi kapsidnya, kemudian disusun baru membentuk virus baru. Nah, ini ya. Nah, ini tahap pematangan. Pada tahap pematangan. Setelah dia matang, nah ini virus ini menyebabkan pengaktifan lisosim yang akan mendegradasi si sel itu sendiri. Lalu lisislah virus-virus ini ya. Lepaslah virus-virus ini ya, sementara selnya menjadi lisis ya. Selnya hancur. Virusnya lepas. Ini adalah siklus litik. Jadi kalau litik langsung ini lisis, hancur sel inangnya. Ya. Contohnya pada kasus bakteriofag. Nah, pada siklus litik ini, ya, ini akan menyebabkan lisis atau virulensi dari fage. Fage menyebabkan kerusakan ataupun kematian sel inang. Sedangkan pada siklus yang lain yang disebut dengan lisogenik atau disebut dengan fage temperate. Nah, ini DNA. Nah, ini kita lihat ya. Nah, tadi sempat kita singgung sedikit. DNA fage menyatu dengan DNK inang. Nah, ya. DNA fage ini akan menyatu atau berdampingan dengan DNA inang. Nah, ya. Jadi ada konversi fagenya dan proses induksi khususnya. Nah, kita lihat ini bagaimana perbedaan antara siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, kita mulai dari poin nomor 1 ya, di mana tadi kita sebutkan bahwa bagaimana virus itu bisa melekat, yaitu dengan proses yang tidak disengaja. Tapi setelah dia melekat pada poin 1 ini, setelah dia melekat, maka dia akan menyuntikkan material genetik. Nah, setelah material genetiknya disuntikkan, nah ini yang menggunakan panah merah ini adalah siklus litik ya. Yang panah merah ini adalah siklus litik. Nah, siklus litik ya. Poin-poinnya juga digunakan panah merah. Jadi kalau pada siklus litik dari poin 1, 2, 3A dan 4A. Setelah dia melekat, kemudian dia menyuntikkan material genetiknya ya. Nah, setelah material genetiknya ada di dalam sel, maka dia akan membangun komponen-komponen dari virus itu sendiri hingga membentuk virus-virus baru yang menyebabkan sel inangnya menjadi lisis ya. Jadi rusak ataupun sel inangnya itu hancur atau mati ya. Nah, kemudian kalau pada siklus lisogenik, nah, ini kita lihat setelah pelekatan tadi ya, masuk kepada poin ini, poin 2, DNA sudah disuntikkan ada di dalam sel inang ya. Maka DNA ini akan diterima dan menyatu dengan dengan kromosom inangnya ya. Menyatu atau terintegrasi di dalam kromosom inang. Jadi inangnya nggak apa-apa. Saat inangnya, nah ini masuk siklusnya ke sini.
saat inangnya membelah diri, maka komponen genetik tadi, nah ini komponen genetiknya ini juga ikut membelah. Tadinya hanya satu gen dari virus, nah ikut membelah, jadi gennya jadi dua, ya. Nah begitu dan seterusnya kalau membelah terus, ya. Nah ini akan eh, akan semakin banyak seiring dengan pembelahan selnya tadi. Nah pada saat tertentu, ya. Nah ini bisa jadi tadi profagenya tadi ini berpisah lagi, ya, berpisah lagi dari kromosom inangnya, ya, lalu berada pada kondisi seperti poin 2A, ya. Nah baru dia masuk ke siklus litik. Nah bisa jadi pada kondisi nanti dia sudah cukup banyak gitu, nah baru masuk ke sini, ya. Nah baru dia nanti justru menjadi siklus menjadi siklus litik, ya. Nah, ini jadi bisa jadi di tahap awalnya nanti melakukan siklus lisogenik, tapi setelah dia tumbuh banyak gitu, ya, nah maka ini masuk ke dalam siklus litiknya. Nah beberapa virus hewan ini keluar dari sel melalui pembentukan tunas. Jadi tidak selalu lisis. Nah, beberapa ini melalui pembentukan tunas. Misalnya pada HSV, ya. HSV herpes simplex virus, ya, virus herpes, ya. Virus herpes ini nanti dia lepas dengan membentuk tunas-tunas seperti ini. Nah, ini tunas-tunasnya. Nah, jadi diilustrasikan seperti ini, ya. Setelah dibentuk dari dalam sel, nah dia dilepaskan gini, ya. Dilepaskan. Dilepas melalui tunas-tunas di sel. Nah, nanti bisa Anda cari video pembuatan selubung dan pelepasan dari herpes simplex virus ini. Nah, bagaimana replikasi atau multiplikasi atau penggandaan pada virus dengan DNA, ya. Misalnya papovavirus. Nah, ini saat dia melekat, papovavirus ini papovavirus ini bisa jadi dia teraseptit, bisa diterima secara keseluruhan melalui proses fagositosis ini, ya. Bisa jadi seperti itu. Dia akan masuk ke dalam sel inang, ya. Nah, masuk ke dalam sel inang. Nah, di sini pada tahap ini, setelah dia masuk pada sel inang, ya, maka DNA yang ada di dalam virus tadi ini dilepas, di mana komponen virusnya tadi, ya, ini akan terpisah atau tidak lagi membungkus dari DNA virus. Nah, lalu DNA-nya tadi pada tahap ini DNA-nya tadi akan masuk ke dalam inti sel, kemudian dia juga akan mengkodekan mRNA. Nah, jadi material genetiknya ini nanti akan ditranskripsikan sehingga membentuk RNA. Nah, mRNA inilah nanti yang akan menjadi kode untuk pembuatan protein-protein melalui proses translasi. Setelah komponennya cukup banyak, maka protein-protein penyusun virus tadi ini dimasukkan lagi ke dalam inti sel untuk membangun virus-virus yang baru, ya.
untuk membangun virus-virus yang baru, ya. Sementara DNA virus di dalam inti sel tadi ini akan direplikasi, ya, digandakan. Nah, kemudian virus baru ini akan dilepas melalui tunas-tunas sel tadi. Nah, kemudian penggandaan pada virus dengan RNA. Nah, jadi virus itu bisa saja material genetiknya DNA, bisa juga RNA. Nah, misalkan ini ada virus RNA, seperti tadi, dia akan melekat kemudian dibawa masuk, ya. Dibawa masuk. Nah, ini pada tahap ini ada genom virus, ya. Ada genom virusnya, ada kode genetiknya, kemudian ada proteinnya. Ini juga akan dipisahkan, jadi tidak lagi terselubung oleh selubung protein tadinya. Nah, bila RNA-nya berupa utas sense-nya, ya, ssRNA ini single strand RNA, jadi RNA yang utasnya tunggal, ya, single strand RNA ini bila merupakan utas sense, ya, utas sense atau biasa dikodekan utas positif, ya, artinya dia bisa ditranslasikan, ya, maka utas ini akan bisa membuat komponen-komponen virus yang baru. Nah, seperti ini, ya, masuk ke sini. Jadi langsung ditranslasikan, dia akan mengkodekan bisa langsung mengkodekan protein. Nah, sementara strand negatifnya ini bisa ditranskripsi dari utas sense-nya tadi, utas positifnya, ya. Nah, ini membentuk protein-protein baru, kemudian nanti langsung bisa diproduksi virus-virus baru. Sementara apabila dia utasnya negatif, ya, jadi pertama-tama harus dibentuk dulu utas positifnya dulu, ya. Nah, jadi harus dibentuk dulu utas positifnya. Jadi harus dibentuk dulu utas positifnya melalui proses transkripsi, yaitu dari transkripsi utas antisense ini tadi, ya, atau biasa dikodekan utas negatif tadi. Nah, baru karena utas negatif tadi tidak bisa, utas antisense tadi tidak bisa ditranslasikan. Nah, baru dari pembentukan utas positif tadi, baru dia bisa ditranslasi untuk membentuk protein-protein yang diperlukan oleh si virus ini tadi, ya. Nah, kemudian apabila RNA-nya ini utas ganda, ya, RNA utas ganda, ada double strand dan ada double strand RNA, ya, ada utas positif dan ada utas negatif, ya. Nah, ini bisa saja langsung dibentuk, ya, dibentuk mRNA-nya untuk membentuk protein-proteinnya. Baru nanti langsung membentuk virus-virus yang baru di sini, ya. Nah, ini jenis penggandaan pada virus RNA. Sedangkan pada retrovirus ini memiliki RNA yang ganda, ya. Jadi
RNA yang identik. Nah, biasanya kan kalau DNA itu kan dua utas tapi berpasangan. Nah, kalau ini dua utas tapi sama gitu ya. Jadi dia tidak berpasangan ya. Nah, ini yang ada pada retrovirus. Nah, setelah dia masuk ya. Nah, ini retrovirus ini biasanya punya namanya enzim reverse transkriptase ya. Jadi dia akan mentranskripsikan RNA yang ada di dirinya. Jadi setelah masuk, nah baru dia dibentuk RNA virus yang barunya ya. Nah, di sini. Nah, baru nanti setelah ini karena dia dibentuk pasangannya, komplemennya oleh RNA reverse transkriptase ini, maka dia menjadi DNA. DNA-nya bisa masuk atau insersi ke dalam DNA inang. Ya. Jadi masuk ke dalam inti sel, kemudian terinsersi di dalam kromosom inang yang disebut dengan provirus. Ya. Nah, ini terjadi karena aktivitas enzim integrase. Nah, jadi dengan dia terinsersi ke dalam sel inang ini, maka dia juga bisa mentranskripsikan kode yang ada pada DNA virus itu ya, bisa ditranskripsikan, lalu bisa dibentuk protein-protein komponen virus tadi ya. Nah, kemudian nanti juga bisa mengkodekan strain-strain yang identik ya, kodekan strain-strain yang identik. Nah, ini baru nanti kemudian dia pada poin ini, nah ini dibentuk komponen-komponen lain sehingga kemudian membentuk virus yang baru.